Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arnis Ilmawati dari program studi akuntansi syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi untuk memenuhi salah satu tugas final etika bisnis Islam. Langsung saja saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian etika produksi. Nah, pengertian produksi dalam Islam, etika produksi adalah aturan normatif yang mengandung sistem nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi karyawan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dalam perusahaan. Yang kedua yaitu Islam mengajarkan bagaimana dalam mengkonsumsi barang apapun, baik yang suci, asli, dan halal bagi mereka dengan suatu pengecualian terhadap hal-hal yang merusak masyarakat maupun kesejahteraan secara individual sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, etika produksi yang harus diperhatikan dalam Islam yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam haruslah ramah lingkungan. 2. Produsen tidak boleh semata-mata menggeruk keuntungan tanpa memperdulikan bahan produksinya. Ketiga, pemberdayaan tenaga kerja harus menghormati hak manusia. Keempat, menggunakan biaya produksi harus ditekan dengan biaya produksi yang murah, maka akan berdampak pada harga pasar. Selanjutnya itu tujuan produksi dalam Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan individu secara wajar. 2. Pemenuhan kebutuhan keluarga. 3. Bekal untuk generasi mendatang. 4. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komunitas yang tercelah karena bertentangan dengan syariah. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Kedua, larangan melakukan ikhtiar atau penimbunan barang. 3. Memelihara lingkungan. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua yaitu etika konsumsi. Konsumsi dalam Islam adalah budaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah. Etika konsumsi dalam Islam. Islam mengajarkan bagaimana dalam mengkonsumsi barang apapun, baik yang suci atau asli dan halal bagi mereka dengan suatu pengecualian terhadap hal-hal yang merusak masyarakat maupun kesejahteraan secara individual sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu materi ketiga yaitu etika konsumsi. Nah, yang pertama itu kesederhanaan tetapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan. 2. Memperhatikan yang halal dan haram baik berupa produksi maupun barang. 3. Tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. Dan yang keempat itu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya dan Allah akan mengembalikan kapanpun dia mau. Nah, yang selanjutnya itu prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama itu prinsip halal, di mana seseorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan makanan yang halal dan tidak mengambil yang haram. Prinsip ini tidak hanya berlaku bagi makanan saja namun berlaku ke semua hal. Yang kedua itu prinsip keberhasilan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik
atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan, makanan dan minuman yang bersih dan bermanfaat. Nah, yang terakhir itu prinsip kesederhanaan, yaitu melakukan konsumsi sewajarnya dan tidak berlebihan. Nah, etika distribusi dalam Islam. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produksi ke konsumen melalui rantai pemasaran atau dari lokasi produksi ke berbagai lokasi di mana konsumen berada. Dalam distribusi meliputi dua aspek, yaitu penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang dan menentukan cara penyimpanan dan alat-alat pengangkutan yang akan didistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada para konsumen. Nah, Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan di muka bumi mencari berbagai dari karunia Allah dan memperboleh orang memiliki modal untuk berdagang, tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu terjadi secara atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu larangan ikhtiar, 2. Mencari keuntungan yang wajar, 3. Distribusi yang meluas, 4. Keadilan sosial, dan 5. Ikhtiar. Selanjutnya materi keempat atau materi terakhir yaitu etika pemasaran dalam Islam. Pengertian etika pemasaran dalam Islam. Etika pemasaran Islam adalah prinsip syariah yang harus dipenuhi oleh seseorang marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam. Prinsip etika dalam pemasaran terbagi menjadi 5. Yang pertama itu tauhid. Nah, di mana tauhid adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ibadah, mahdah, dan muamalah dan akhlak. 2. Kepemilikan dalam Islam berarti manusia boleh menguasai dan bertindak bebas atas harta yang dimiliki. Yang ketiga itu keseimbangan. Negara mendistribusikan harta hasil kekayaannya kepada orang miskin agar keseimbangan dapat terlaksana. Nah, yang keempat itu keadilan, berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar. Nah, yang terakhir itu produktivitas atau hakikat pekerja ialah sebagai dari ibadah. Pandangan ekonomi Islam mengharuskan pekerjaan keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya itu karakteristik pemasaran. Nah, di mana terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ketuhanan, 2 etika, 3 realistis, 4 humanistis. Nah, selanjutnya yaitu menguraikan perbedaan perspektif konvensional versus syariah dan memberikan masing-masing contoh bentuk internalisasi nilai-nilai akhlak Islam pada implementasinya. Perbedaan prinsip dalam ekonomi Islam dan konvensional. Jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep-konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam berprinsip pada eronti disiplin. Konsep citi adalah konsep yang menekankan pada mempelajari perilaku manusia dalam menyikapi kelengkapannya. Nah, yang pertama itu etika produksi. Pengusaha muslim harus memperhatikan lahan dalam memilih bahan produksi. Jangan sampai barang yang kita jadikan bahan produksi jelek dan menyebabkan penyakit. Contohnya, segala bahan babi dilarang digunakan untuk segala bentuk barang produksi karena keharaman babi tersebut. Nah,
Yang kedua itu etika konsumsi. Contohnya, apabila perilaku konsumsi seseorang bersikap boros, misalnya kita membeli makanan sedangkan makanan yang kita makan belum habis, kita sudah membeli makanan lagi dan membuang sisa makanan yang dibeli pertama kali. Nah, yang ketiga itu etika distribusi. Proses penyampaian barang atau jasa dari produksi ke konsumen dan para pemakai sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperoleh. Contohnya, kegiatan perdagangan di pasar, toko, dan minimarket. Dan yang terakhir itu etika pemasaran. Contohnya, bersikap optimis, saling memberikan kepercayaan, tidak mudah menyerah, dan kreatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.